Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hafiz Ihsan El Hamid dari kelas Ilmu Hukum A semester 6 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 119305047. Bagaimana kabar-kabar teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian baik-baik saja, sehat selalu, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Baik, sini saya akan memaparkan kepada teman-teman sekalian mengenai surat kuasa, seperti langkah-langkah pembuatannya, kemudian juga apa yang harus kita catat dalam surat kuasa tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan ke langkah-langkahnya, tentu saja sebaiknya kita kilas balik terlebih dahulu atau kita review kembali. Apa sih sebenarnya surat kuasa itu? Jadi begini teman-teman, surat kuasa adalah suatu surat pernyataan pelimpahan kewenangan dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang tertera pada pernyataan tersebut. Surat ini biasanya berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan penugasan kegiatan penting sehingga diperlukan surat kuasa tersebut. Nah, walaupun surat kuasa ini terkesan seperti hanya lembaran biasa yang hanya ditandatangani dan juga ada keterangan surat kuasanya saja, namun surat kuasa ini memiliki dampak yang cukup besar. Di situ penjelasan dari dampak surat kuasa ini besar itu ada dalam pasal 1792 Burgerlich White Book atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya kita akan sebut dengan BW. Nah, pemberian kuasa di dalam pasal 1792 adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang memberikan kuasanya. Kuasa itu bisa diberikan secara tertulis ataupun lisan, dan dalam prakteknya ada beberapa jenis surat kuasa. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa surat kuasa itu ada yang lisan, ada juga yang tertulis. Namun, karena concern utama kita adalah langkah-langkah pembuatan surat kuasa, maka dari itu tujuan utama atau concern utama dari kita adalah surat kuasa secara tertulis. Nah, kemudian juga dalam ketentuan pasal 1796 BW ini menyebutkan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan secara langsung hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian misalnya, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang hanya dilakukan oleh sang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Pasal ini juga disebutkan oleh Muhammad Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata sebagai dasar hukum kuasa Indonesia. Kuasa juga bisa dihubungkan di dalam pasal 157 HIR dan juga pasal 184 RBG. Nah, selanjutnya kita mari kilas balik dan mereview balik mengenai jenis-jenis surat kuasa. Nah, jenis-jenis surat kuasa itu ada beberapa, seperti surat kuasa umum, surat kuasa perantara, surat kuasa insidentil, dan juga surat kuasa khusus. Baik, mari kita review kembali. Surat kuasa khusus, surat kuasa umum. Surat kuasa umum digunakan untuk mengurus dokumen seperti pengambilan uang atau harta kekayaan. Contoh surat kekuasaan umum ini memiliki struktur dengan urutan seperti keterangan surat kuasa sebagai kop surat, kemudian ada nama pemberi kuasa yang lengkap dengan alamat dan nomor telepon, kemudian juga biasa disebut pihak pertama. Kemudian ada nama yang diberi kuasa, lengkap dengan alamat dan nomor teleponnya juga, yang bisa disebut pihak kedua. Selanjutnya ada keterangan mengenai surat kuasa. Bila untuk mengambil uang, maka dicantumkan keterangan. Misalnya, pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengambilkan uangnya di bank atau di kantor tertentu. Dan selanjutnya, setelah itu, tidak lupa ditandatangani oleh kedua pihak di atas materai, disertai keterangan waktu. Baik, sebelum melanjutkan, berbicara tentang materai, sebenarnya apakah materai itu sebagai salah satu syarat sah
dalam pembuatan surat kuasa. Apakah tanpa adanya materai suatu surat kuasa ini tidak sah? Tidak seperti itu. Namun sebaiknya materai tersebut ada dan juga ditandatangani oleh kedua pihak. Nah, selanjutnya ada surat kuasa yang disebut surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara biasanya diberikan kepada perwakilan agen perdagangan, broker, ataupun maklar. Dalam contoh surat kuasa perantara dicantumkan keterangan pemberian perintah kepada pihak kedua yang memberikan sebagai agen untuk melakukan perbuatan di bawah hukum dengan pihak ketiga sesuai dengan arahan pihak pertama. Contoh surat kuasa itu tentu ada bagian-bagiannya. Yang pertama tentu ada surat atau kop surat di atas. Selanjutnya di bawah kop surat dicantumkan tanggal, nomor surat, dan keterangan jika diperlukan. Selanjutnya ada juga siapa pihak pertama lengkap dengan nama, alamat, telepon, email, dan sejenisnya seperti yang sebelumnya. Kemudian ada juga yang disebut pihak kedua, seperti sama yang sebelumnya. Lalu ada isi pokok surat yang berisi keterangan pihak pertama menyerahkan segala keperluan pada pihak kedua untuk menyukseskan proyek yang disebutkan dalam surat dengan pihak ketiga. Dan tidak lupa juga diberikan keterangan, tanggal, nama direktur, dan tanda tangan dari kedua pihak. Nah, selanjutnya ada surat kuasa insidentil. Surat kuasa insidentil termasuk contoh surat kuasa istimewa. Kenapa istimewa? Karena surat kuasa insidentil termasuk dokumen pemberian kuasa pada seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan pemberi kuasa. Isi surat berdasarkan prinsip untuk berbicara di pengadilan dengan mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Dalam surat ini, pemberi kuasa tidak boleh berprofesi sebagai pengacara atau dilarang mendapatkan uang dari pemberi kuasa. Sementara pemberi kuasa tidak boleh memberikan kuasa insidentil dalam jangka lebih dari 1 tahun. Contoh surat kuasa insidentil misalnya ialah memberikan hak istimewa kepada saksi untuk berbicara di pengadilan. Dan yang terakhir, ada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini adalah surat kuasa istimewa yang berisi kegiatan-kegiatan yang harus diwakili oleh pihak kedua. Isi kegiatan akan dilampirkan secara jelas di dalam surat kuasa khusus tersebut. Contoh surat kuasa khusus itu dalam rinciannya seperti mencakup urusan pengadilan, mencakup juga rincian surat kuasa khusus meliputi replik, gugatan, sampai pengajuan alat bukti. Penerima kuasa tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak dicantumkan di dalam surat kuasa. Mungkin cukup segini, sekian untuk kita mereview kembali. Kita langsung pada poin utama, yaitu langkah-langkah pembuatan surat kuasa. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada surat kuasa yang telah saya rancang, terutama karena bila kita membahas beberapa jenis surat kuasa dan memberikan contohnya, ini akan membuang-buang waktu dan juga mungkin teman-teman akan bosan. Jadi saya akan memberikan salah satu contoh seperti surat kuasa khusus yang sudah saya tunjukkan. Tentu seperti penjelasan yang telah tadi saya bahas, adanya judul. Maksud dari judul di sini, ini surat kuasa itu surat kuasa apa? Contoh, ini surat kuasa khusus, kita tulis surat kuasa khusus. Kemudian setelah adanya judul, adanya identitas pemberi kuasa. Seperti yang tadi dijelaskan, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Tidak lupa juga disebutkan, pihak pertama ini disebut siapa, atau pemberi kuasa ini disebut siapa. Harus diberi keterangan seperti pemberi kuasa. Nah, setelah itu, adanya pihak kedua, atau identitas penerima kekuasaan. Seperti misalnya, contoh yang telah saya berikan kepada teman-teman, di sini saya memberikan contoh bahwa advokatlah sebagai pihak kedua atau yang diberikan kuasanya. Telah dijelaskan identitasnya, kemudian juga alamat dari kantornya, dan juga tidak lupa yang telah dikapitalkan, yaitu atau di bold dalam contoh surat tersebut adalah dituliskan penerima kuasa.
Nah, setelah adanya judul dan juga identitas, kita harus memberikan keterangan khusus seperti ada yang ditunjuk di situ. Nah, tidak lupa juga kita harus memberikan keterangan apa tujuan dari surat kuasa ini. Contoh, di sini saya sudah menunjukkan bahwa penerima kuasa harus bertindak seperti apa kepada siapa. Nah, di sini telah dijelaskan identitas tergugatnya dan juga harus melakukan apa. Nah, setelah itu tidak lupa juga sebelum kepada akhirnya ada yang disebut keterangan hak substitusi dan juga hak retensi. Kenapa hal itu harus ada? Karena kita sebagai mahasiswa hukum atau yang selanjutnya juga akan menjadi sarjana hukum atau mungkin praktisi, Pak, ini harus dilibatkan karena ini menunjukkan bahwa sebagaimana kita mengetahui hak substitusi seperti apa, hak retensi seperti apa, dan juga supaya bisa dikatakan bahwa penerima kuasa dan pemberi kuasa bisa dikatakan cakap dalam hukum. Nah, setelah judul, identitas, keterangan khusus, identitas tergugat, dan juga keterangan hak substitusi dan retensi, selanjutnya dituliskan mengenai tanggal pemberian kuasa di bawahnya. Misalnya, Bandung 1 April 2022, contoh dalam pembuatan surat kuasa ini. Setelah itu, tentu saja identitas dan tanda tangan pemberi kuasa serta penerima kuasa. Di sini telah dituliskan, pemberi kuasa terdapat kolom untuk tanda tangan dan juga penulisan materai. Dan juga untuk penerima kuasa dituliskan, penerima kuasa ada kolomnya untuk materai dan juga tanda tangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih telah mengikuti alur yang telah saya bahas dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga kami tunggu kritik dan saran kami dari teman-teman sekalian, para penonton, dan juga dosen pengampu kami. Karena tanpa adanya kalian, saya tidak bisa sebaik yang harus itu lalui. Kemudian juga semoga surat kuasa ini bermanfaat dan juga menjadi sumber pembelajaran bagi saya. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan sejenisnya, mohon kritik dan sarannya. Dan saya akan menunggu itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.